Pernah kebayang nggak ada kementerian yang anggarannya salah satu yang terbesar di Indonesia, yaitu Kementerian Agama. Tapi justru lagi menghadapi krisis pendanaan yang serius. Kok bisa? Yuk kita bahas. Coba kita lihat angkanya ya. Untuk tahun 2026, pagu awal anggaran Kemenak itu gede banget, mencapai 88,8 triliun rupiah. Ini salah satu yang terbesar loh di Indonesia. Harusnya dengan uang segini, program apa aja bisa jalan kan? Nah, tapi disinilah anehnya. Di balik angka triliunan yang kelihatannya wah itu, sebagian besar dananya ternyata dibekuin, nggak bisa dipakai. Jadi kementerian yang harusnya kaya raya malah kayak lumpuh, nggak bisa gerak buat program-program pentingnya. Jadi pertanyaannya simpel kan? Kok bisa anggaran segede ini malah nggak bisa dipakai? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar birokrasi ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar ngerti akar masalahnya. Kenapa sih dana ini bisa ditahan? Ternyata semuanya ini gara-gara macet di urusan birokrasi yang ya agak rumit. Istilah kuncinya itu anggaran diblokir. Coba deh bayangin, kamu punya duit banyak di rekening. Tiba-tiba sama bank dibekuin, nggak bisa ditarik. Nah, kira-kira begitulah yang dialami Kemenak. Ada lebih dari 4,7 triliun rupiah yang dikasih label blokir sama Kementerian Keuangan. Jadi ya udah, dana itu nganggur aja, nggak bisa dicairin sama sekali. Nah, proses pemblokirannya ini yang jadi biang keroknya. Jadi gini ceritanya. Kemenak ini coba pinter-pinteran. Mereka relokasi dana dari pos-pos yang kurang penting buat nutupin program prioritas. Tapi, Kementerian Keuangan malah ngeblokir semua dana yang dipindahin itu. Mungkin alasannya efisiensi atau prosedurnya nggak pas. Akibatnya, ya udah program-program super penting itu jadi nggak punya duit sama sekali. Bener-bener mentok di birokrasi. Oke, cukup soal angka dan birokrasi yang bikin pusing. Sekarang kita lihat dampaknya di dunia nyata, buat orang banyak. Karena ya pada akhirnya yang jadi korban dari semua kerumitan ini kan masyarakat. Dengerin deh kutipan dari salah satu anggota DPR ini. Ini bener-bener nunjukin kondisi yang ya menyedihkan. Dana yang macet itu efeknya langsung ke fisik loh. Banyak pesantren yang kondisinya udah rusak parah sampai rubuh. Ini kan jadi pertanyaan besar, fungsi pengawasan pemerintah kemana? Dan masalahnya bukan cuma bangunan tua yang lapuk dimakan usia. Ini juga soal kesiapan kita pas ada situasi darurat. Lihat aja data kerusakan akibat bencana di Sumatera ini. Ribuan fasilitas rusak. Kemenak emang udah kasih bantuan awal, tapi dana buat bangun lagi yang jumlahnya hampir 73 miliar rupiah sekarang malah nyangkut. Dana yang dibutuhin banget tapi nggak ada karena dibekuin. Ada lagi masalah lain yang nggak kalah penting, malah mungkin lebih mendasar, soal literasi keagamaan. Ternyata angka buta huruf Al-Quran di kita itu masih tinggi banget. Ironisnya, para guru ngaji yang jadi garda terdepan buat ngatasin ini, hidupnya malah seringkali nggak menentu. Karena mereka belum ada nomenklatur atau pengakuan resmi gitu di sistem negara, jadi ya kesejahteraan mereka susah buat dijamin. Nah, ngadepin krisis kayak gini, Kemenak diam aja. Mereka maju dengan sebuah solusi. Solusi yang, wow, ambisius banget. Minta tambahan anggaran yang angkanya luar biasa gede. Jadi, total anggaran belanja tambahan atau ABT yang mereka usulkan buat 2026 itu 27,65 triliun. Gila kan? Angka ini nunjukin betapa parahnya kekurangan dana yang mereka alami buat ngejalanin program-program penting. Terus duit segitu banyaknya buat apa aja? Nah, kalau kita lihat rinciannya, yang paling gede itu buat digitalisasi pendidikan, 10,9 triliun. Terus ada 4,9 triliun buat perbaikan gedung-gedung sekolah dan madrasah yang rusak. Ada juga porsi gede buat bayar tunjangan guru yang nunggak sama buat program sertifikasi. Ini semua kan kebutuhan yang urgent banget, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Oke, selain minta tambahan duit, ada satu lagi usulan raksasa yang diajuin, yaitu pembentukan Direktorat Jenderal baru yang khusus ngurusin pesantren di seluruh Indonesia. Dan jelas, inisiatif ini nggak murah. Perkiraan awal buat bikin dan ngejalanin Direktorat Jenderal Pesantren ini butuh dana sampai 12,6 triliun rupiah. Ini komitmen finansial yang super serius. Jadi, Direktorat baru ini nantinya bakal punya 3 tugas utama sesuai amanat Undang-Undang Pesantren. Pertama, ngawasin soal pendidikan agamanya. Kedua, ngebantu pesantren biar bisa mandiri secara ekonomi. Dan ketiga, yang ngedukung pengembangan lembaga mereka secara umum.
Yah, tentu aja usulan triliunan rupiah ini nggak bisa langsung tok disetujui. DPR sebagai pengawas langsung ngeluarin pertanyaan-pertanyaan tajam. Dan ini jadi rintangan politik yang nggak gampang buat Kemenak. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya. Anggota Dewan itu menyoroti satu fakta yang cukup mencengangkan. Hampir 89% anggaran Kemenak sekarang itu habisnya buat urusan manajemen dan gaji. Pertanyaan besarnya, duit segitu banyak beneran bikin layanan buat masyarakat jadi lebih baik? Atau jangan-jangan cuma habis buat muterin roda birokrasi di dalam aja? Dan bukan cuma satu dua, hampir semua fraksi di DPR punya catatan kritis. Ada yang nanya soal efektivitas, ada yang ragu apa SDM Kemenak sanggup ngelola dana yang totalnya bisa sampai 129 triliun. Ada juga yang ngingatin DPR jangan cuma jadi tukang stempel. Sampai ada yang curiga, kok usulan anggarannya tiba-tiba naik 4,6 triliun dari rapat sebelumnya? Wah, ini nunjukin kalau jalan yang harus ditempuh Kemenak masih panjang dan berliku. Jadi intinya begini, di satu sisi ada kebutuhan yang sangat nyata dan mendesak di masyarakat. Sekolah yang hampir rubuh, guru yang belum sejahtera, layanan yang nggak maksimal. Tapi di sisi lain ada labirin birokrasi yang rumit dan pengawasan politik yang super ketat. Pertanyaannya, mampukah Kementerian Agama ngelewatin semua ini buat bener-bener ngelayanin umat? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin nasib banyak program penting ke depannya.